Komisaris Besar Polisi Soemarji, Ketua Badan Tim Nasional Indonesia mengatakan bahwa kandidat pelatih Tim Nasional Indonesia itu mengerucut pada 2 nama, saudara-saudara. Nah, kira-kira ini ya, kira-kira siapa yang saudara-saudara pilih dari 2 nama ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya, yang sopan, yang sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Yang baik, yang benar. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada dog. Dan semuanya berdasarkan fakta. Bukan klaim semata, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini kan sebentar lagi Natal. Dan seperti Natal tahun lalu, PSSI sudah mengambil keputusan tentang pelatih Tim Nasional Indonesia. Dan sekarang ini beda, tetapi bedanya kalau tahun lalu itu kan hanya satu yang diinterview di hari Natal. Nah sekarang kalau tahun ini itu PSSI mengatakan bahwa dari 5 atau berapa kandidat itu mereka sudah mengerucutkan menjadi 2 nama, saudara-saudara. Nama ini saudara-saudara menurut Kepala Badan Tim Nasional BTN Pak Soemarji itu akan segera diambil keputusannya nanti dalam rapat Eksekutif Komite PSSI ya. Lembaga yang sebenarnya berwenang sih. Eksekutifnya lah pokoknya, itu pembuat keputusannya itu ada di situ. Itu dalam waktu dekat ya, kita nggak tahu dalam waktu dekat itu kapan, tetapi kan ini sudah bulan Desember. Ya seharusnya secepat-cepatnya itu diambil keputusan karena Soemarji mengatakan sudah ada yang melakukan seleksi ini, pemantauan, menghubungi orang-orang ini dan katanya mendapatkan respon cukup bagus. Dan sekarang tinggal rapat Exco yang akan menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia. Dari sejumlah nama-nama yang beredar itu, saudara-saudara, kan sebelumnya sudah ada beberapa nama yang beredar seperti Timur Kapadze, itu sudah pasti out kan karena dia sudah mengikat kontrak dengan salah satu klub Uzbekistan. Kemudian siapa? Heimir Helgrimson, pelatih asal Islandia, saudara-saudara. Itu kemungkinan nggak akan mungkin karena dia kan sedang punya tugas bersama Republik Irlandia. Ireland. Nah, Ireland. Ini nanti bulan Maret akan menjalani playoff zona Eropa untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Jadi kemungkinan nggak bisa, kalaupun nanti dia kemungkinan kontraknya akan diperpanjang untuk ke Euro berikutnya, saudara-saudara, karena prestasi dia cukup sukses. Kemudian si Jesus Casas yang sebelumnya juga ramai diperbincangkan, mantan pelatih Tim Nasional Irak yang 3 kali mengalahkan Indonesia di Piala Asia dan di kualifikasi Piala Dunia. Ini juga namanya tiba-tiba menghilang. Saya nggak tahu apa alasannya. Dia adalah, padahal dia cukup bagus lah, mantan asisten pelatih Tim Nasional Spanyol Luis Enrique, mantan talent scout di Barcelona, mantan match analisis di Barcelona, tetapi kemudian namanya perlahan-lahan mulai menghilang, tidak lagi masuk di bursa, dan sekarang tinggal 2 nama, saudara-saudara. Nama itu siapa, saudara-saudara? 2 nama ini belum ada konfirmasi resmi ya dari PSSI ya, tetapi rumor yang berkembang, kabar-kabar selentingan yang beredar di kalangan media, di kalangan supporter, di kalangan pemerhati sepak bola, pecinta sepak bola, netizen, YouTuber, TikToker, kontainer itu 2 nama ini. Yang pertama adalah Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst adalah pelatih dari Belanda. Ya kita udah tahu lah Giovanni van Bronckhorst itu siapa, nggak usah kita jelaskan lagi prestasinya seperti apa. Nah, pertimbangan utama Giovanni van Bronckhorst, kelebihan
Giovanni Van Bronckhorst kalau dia melatih Indonesia adalah dia punya darah Indonesia. Dia bisa berbahasa Indonesia, dialek Maluku, cukup fasih. Kayak Simon Tahamata, begitulah dia bahasanya. Kemudian dia juga punya pengalaman yang cukup banyak. Dan yang paling penting adalah mayoritas pemain-pemain Indonesia saat ini, pemain-pemain diaspora kita adalah dari Belanda. Jadi ini klik saudara-saudara. Secara komunikasi, secara kultur, kemudian secara reputasi dia dari Belanda, pemain-pemain kita dari Belanda ini ngeklik lah saudara-saudara, ngeklik, dan ya dia cukup dihormati lah, sama levelnya setara dengan Patrick Kluivert di Belanda. Bagi pemain-pemain Indonesia ini yang dari Belanda ini kan dia akan dipandang gitu loh saudara-saudara, dipandang sebagai sosok yang legend, sosok yang bintang, ini akan menguntungkan. Tetapi kekurangannya ya jelas. Belanda lagi, kayak begitu loh saudara-saudara. Kedua selain Giovanni Van Bronckhorst adalah John Hartman. Ini nama yang sebenarnya tidak terlalu cukup dikenal di Indonesia, ya wajar. Karena dia lebih banyak di Kanada dan di Selandia Baru, di Amerika Utara. Dia pelatih asal Inggris berusia 50 tahun saudara-saudara, dan dia adalah pelatih spesialis sepak bola putri. Dia sukses bersama tim nasional Kanada saudara-saudara, back to back medali perunggu Olimpiade tahun 2012 dan 2016 saudara-saudara. Dia juga meloloskan Kanada ke Piala Dunia dan Piala Dunia Putri, perempat final Piala Dunia Putri 2015 saudara-saudara. Dia juga meloloskan Selandia Baru ke Piala Dunia Putri, kemudian ke Olimpiade Beijing saudara-saudara. Nah, dan di sektor putra dia mencatatkan sejarah baru, membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 saudara-saudaraku semuanya. Itu adalah Piala Dunia pertama Kanada setelah 36 tahun. Nah, gokil lah. Gokil. Jadi setelah berapa purnama itu akhirnya Kanada lolos ke Piala Dunia di sektor putra. Kemudian setelah itu dia sempat melatih di klub MLS Toronto saudara-saudara, Toronto FC atau apalah itu di situ. Dan gaya main dia itu adalah eksplosif saudara-saudara, eksplosif physically. Nah, lebih mengandalkan fisik, kemudian passing, speed, power. Nah, ini akan cocok dengan gaya permainan Indonesia, dan ini akan cocok, dia akan bisa diharapkan mengubah kebiasaan buruk pemain Indonesia yang sering dribble. Ini cocok sekali, cocok lah saudara-saudara reputasinya. Kekurangannya ya tentu saja dia belum punya pengalaman di level Asia. Ya sama tadi Giovanni Van Bronckhorst belum punya pengalaman di level Asia, tetapi selain itu juga dia tidak kultur Inggris lah saudara-saudara. Kultur Inggris kan, sepak bola Inggris kan selama ini juga sangat jarang Indonesia memiliki pelatih dari Inggris. Terakhir ada dari Inggris itu ya Peter Wade. Sebelumnya ada Simon McManamy itu dari Irlandia Utara atau apa itu. Itu Skotlandia saudara-saudara. Menurut saya saudara-saudara, baik Giovanni Van Bronckhorst maupun John Hartman ini ya layak lah saudara-saudara, layak ya. Termasuk juga kalau seandainya Jesus Casas ini melatih, ya itu juga layak, cocok, karena mereka punya reputasi ya, punya kurikulum vitae dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Jadi itu kita bandingannya Patrick Kluivert tuh ada jauh lah saudara-saudara dibandingkan Giovanni Van Bronckhorst maupun John Hartman. John Hartman ini ya main bola, tetapi nggak terkenal amat dulu waktu jadi pemain. Justru waktu suksesnya waktu sebagai pelatih. Kalau Giovanni Van Bronckhorst kan jelas saudara-saudara tahu semua lah, dia legend saudara-saudara di lapangan, dia legend, dia mantan fullback, dia memperkuat banyak sekali klub hebat saudara-saudara, Arsenal, Barcelona, kemudian Feyenoord, Rotterdam, dan prestasinya di level pemain juga hebat. Kayak Patrick Kluivert tuh hebat sebagai pemain, bedanya kan Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih juga hebat. Kalau John Hartman ini
pengalaman dia sebagai pemain itu tidak terlalu bagus, tetapi sebagai pelatih dia punya filosofi permainan sendiri, saudara-saudara. Filosofi permainan yang cukup bagus dan itu berhasil mengubah sepak bola Kanada, saudara-saudara. Sepak bola Kanada itu tadinya itu adalah mediocre. Di Amerika Utara itu, saudara-saudara, itu kan persaingannya adalah antara Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, sesekali kejutan muncul dari negara seperti Jamaika, kemudian mana lagi ya, Panama, kayak begitu, saudara-saudara. Costa Rica, begitu, saudara-saudara. Tetapi ini John Herdman dia mengubah, benar-benar mengubah wajah sepak bola Kanada. Gaya permainannya juga berubah. Dia mengandalkan pemain-pemain seperti Alphonso Davies, kemudian Jonathan David. Nah, kayak begitu, saudara-saudara. Beberapa si De Guzman. Nah, beberapa pemain Kanada yang berbasis di Eropa. Nah, ini tampaknya juga kalau dia melatih tim nasional Indonesia, ini dia akan bisa mengubah. Ya, tantangan dia ya adalah mengubah karakter permainan Indonesia. Dan dengan waktu yang cukup panjang, saya rasa kemungkinan besar John Herdman akan bisa mengubah itu, menanamkan filosofi, menanamkan karakter khusus. Sebenarnya, saudara-saudara, siapapun pelatihnya itu ya terserah PSSI saja. Yang paling penting adalah itu ada waktu yang cukup. Nah, jadi keputusannya harus sekarang memang. Harus sekarang memang, dan dia akan mulai bekerja nanti Januari. Januari, Februari, Maret ada FIFA Matchday. Jadi dia punya waktu 2 bulan untuk memantau talenta-talenta Indonesia. Dan kalau perlu di bulan Januari ketika dia ditunjuk, ya pemain dikumpulkan lagi. Kan itu nanti musim dingin itu kan libur. Di beberapa kompetisi di Eropa libur, ya dipanggil lagi pemain dipanggil untuk diperkenalan, untuk latihan singkat, untuk mengenal si pelatih baru ini bagaimana kayak bermainnya. Jadi yang penting itu waktu itu, saudara-saudara. Karena kalau terlalu menunggu kelamaan tanpa pelatih itu tidak bagus, saudara-saudara. Kasihan pemain mereka akan bertanya-tanya siapa pelatih saya. Kan dia juga harus meyakinkan pelatih untuk dia dipanggil. Itu loh, saudara-saudara. Jadi itu kan butuh kepastian. Pemain-pemain butuh kepastian apakah nanti gaya main dia sama dengan gaya main pelatih, kemudian butuh perkenalan dan lain-lain. Itu kan butuh waktu. Kemudian kan target jelas lah, saudara-saudara. Target jelas, nggak mungkin kita harus juara Piala AFF lagi, nggak mungkin lah. Itu targetnya terlalu kecil itu dengan pelatih level dunia. Targetnya jelas, lolos ke Piala Dunia 2030. Nanti 2030 itu Piala Dunianya di banyak negara itu, saudara-saudara. Itu kemungkinan juga jumlah kualifikasi, jatahnya juga untuk Asia juga tidak sebanyak tahun 2026 ini, saudara-saudara, kemungkinannya, sehingga kemungkinan besar akan jauh lebih berat. Nah, itu targetnya di situ, dan itu kan butuh waktu, butuh proses. Dan kalau saran saya pelatih nanti yang baru ini dia harus bertindak seperti dulu Sintayong itu. Dia melatih di semua level. Itu kalau saran saya seperti itu. Supaya terjadi kesinambungan. Nanti tinggal asistennya saja yang dari lokal. Misalnya si Nova Arianto nanti jadi khusus spesialis untuk U20, nanti U17, siapa lagi kayak begitu. Jadi biarkan pelatih ini dia merangkap saudara-saudara, siapa pilihan kalian dari nama-nama ini? Dari 2 nama ini, saudara-saudara. Silahkan ya tulis di kolom komentar. Yang penting sopan. Siapa saja pilihan kalian, ya bebas saja, bebas. Karena setiap orang punya pendapat masing-masing. Dan tentu saja, saudara-saudara, siapa pelatih nanti yang akan ditunjuk oleh PSSI tidak akan bisa memuaskan semua orang. Itu sudah pasti, sudah pasti. Para penggemar Sintayong belum tentu bisa menerima keputusan ini. Para penggemar Patrick Kluivert juga belum tentu bisa menerima keputusan ini. Kalau ada ya penggemarnya. Para penggemarnya Bung Toel juga belum tentu bisa Jadi ini pasti nanti akan ada yang setuju, ada yang tidak. Itu wajar-wajar saja. Karena bagaimanapun ini negara demokrasi. Ini bukan Korea Utara. Bukan pula Eritrea. Bukan pula mana... Bukan pula negaranya Vladimir Putin. Bukan. Kalau di sana mereka ngomong A, Anda nggak setuju bisa dihukum mati. Tapi di sini kan bebas. Jadi ini sudah pasti akan ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, tinggal sekarang tantangan itu ada pada pelatih.
pelatih lah nanti yang akan menjawab pro dan kontra itu. Apakah dia akan memberikan prestasi yang bagus atau tidak. Dan prestasinya ya tentu saja lolos ke Piala Dunia 2030, kemudian di Piala Asia 2027 ya setidaknya lolos ke babak 16 besar. Nah, ke fase knockout, saudara-saudara. Lolos ke fase knockout Piala Asia 2027 karena kita warisan pelatih sebelumnya, warisannya Sintayong itu kita lolos ke fase knockout Piala Asia terlepas dari keberuntungan yang didapatkan dan warisan Patrick Kluivert itu kemarin itu kualifikasi Piala Dunia itu. Nah, itu saja targetnya. Kalau nanti pelatih ini bisa meloloskan Indonesia ke fase knockout di Piala Asia 2027 atau setidaknya kita tampil cukup bagus lah saudara-saudara di Piala Asia 2027 ya, saya rasa pelatih ini bisa dipertahankan dan kita layak optimistis untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Tetapi kalau gagal di Piala Asia ya mohon maaf, ganti lagi karena ini waktunya adalah sekarang masih 2025 akhir 2027. Jadi ada waktu cukup ke Piala Asia dan lebih dari cukup untuk ke Piala Dunia 2030. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari Gabon sampai Zimbabwe. Dari Vanuatu sampai ke Tahiti, dari Santa Fenang sampai ke Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang pelatih, kandidat pelatih tim nasional Indonesia yang dikatakan PSSI, yang dikatakan oleh Kombes Pol Komisaris Besar Polisi Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, sudah mengerucut pada 2 nama. Walaupun 2 nama ini tidak disebutkan, belum disebutkan, tetapi rumor-rumornya, kabar-kabarnya, selentingan-selentingnya, perbincangan di kalangan media, di kalangan supporter itu menyebut 2 nama yang cukup kalau kita lihat kurikulum vitae, kalau kita lihat rekam jejaknya itu cukup bagus lah saudara-saudara. Pertama adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst adalah putra keturunan Maluku, keturunan Ambon. Bapaknya bermarga Manuhutu, ibunya bermarga Sapulete. Giovanni Van Bronckhorst adalah mantan fullback tim nasional Belanda. Dengan prestasi terbaik dia adalah juara Liga Champion bersama Barcelona sebagai pemain dan runner-up Piala Dunia 2010, saudara-saudara. Sementara di level kepelatihan dia sukses bersama Feyenoord Rotterdam, menjuarai Eredivisie, menjuarai Piala KNVB. Kemudian di Skotlandia dia sukses bersama Glasgow Rangers, lolos sampai ke final Liga Eropa, kemudian juara Piala Skotlandia, kemudian Besiktas, terakhir dia melatih Besiktas juga cukup mendapatkan Piala Super Turki walaupun kemudian dipecat, dan sekarang dia menjadi asistennya Arne Slot, asisten pelatih Liverpool, saudara-saudara. Sementara satu nama lagi adalah John Hartman. John Hartman adalah pelatih spesialis putri, saudara-saudara. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun. Kemudian dia punya prestasi yang cukup bagus di sektor putri. Dia meloloskan Selandia Baru ke Piala Dunia Putri. Kemudian lolos juga ke Olimpiade Putri, Olimpiade Beijing. Kalau di sepak bola putri, saudara-saudara, itu adalah dia tim utama. Olimpiadenya tim utama, bukan tim U23. Kemudian dia juga meloloskan Kanada, cukup sukses Kanada ke Piala Dunia dengan hasil yang lumayan, saudara-saudara, dengan sejumlah gelar juga bersama Kanada Putri. Kemudian di sepak bola putra, John Hartman ini terakhir kali dia meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022. Itu adalah Piala Dunia pertama mereka setelah beberapa puluh purnama. Itu saudara-saudara. Dan sebenarnya ada nama lagi, misalnya seperti Jesus Casas. Jesus Casas itu adalah mantan talent scout, mantan analis di Barcelona, mantan asisten pelatih tim nasional Spanyol ketika Luis Enrique kalau nggak salah, saudara-saudara, melatih 2018 sampai 2022.
Kemudian terakhir adalah melatih tim nasional Irak, tapi nggak tahu kenapa nama ini tiba-tiba hilang. Kemudian kalau Timur Kapadze sudah jelas dia sudah melatih di klub Uzbekistan. Kemudian Helgrimson, saudara-saudara, yang pelatih dari Islandia itu nggak mungkin karena saat ini sedang berjuang bersama Republik Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka akan menjalani playoff Eropa nanti pada bulan Maret, saudara-saudara. Jadi itu kita tinggal tunggu aja lah hasilnya seperti apa. Nanti rapat Exco, katanya akan ada rapat Exco untuk memutuskan satu dari dua nama ini. Walaupun feeling saya sih mengatakan kemungkinan Giovanni Van Bronckhorst, itu pun tergantung dengan negosiasi harga. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah yang mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudaraku. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!